Sekarang kita masuk ke soal 2 dari materi Statement of Cash Flow. Di soal 2 ini kita sebagai share company. Di share company ini udah kasih comparative statement of financial position, komparatif dari tahun 2016 ke tahun 2017. Di sini ada informasi tambahan nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1 tentang net income, nomor 2 operating expense, nomor 3 tentang land yang kita dijual seharga book value-nya, nomor 4 itu kita menerbitkan 70.000 lembar saham dengan exchange-nya itu tanah atau land, fair value-nya itu 70.000. Yang kelima itu ada yang nomor 5 ini ada dua ya. Yang pertama itu yang kita beli equipment, yang kedua itu kita jual equipment. Kita beli 190.000 dengan cash, yang kedua itu kita jual equipment yang kita beli dulu harganya 44.000 tapi book value-nya itu sekarang 24.000 dan dijual dengan harga 12.000. Berarti di sini ada loss on disposal ya. Terus yang keenam itu ada cash dividend yang dibayarkan seharga 40.000. Terus instruksinya ini kita disuruh bikin statement of cash flow, metodenya itu indirect method. Kalau sebelumnya itu kan kembaran kita direct, metode langsung. Perbedaannya itu sama indirect cuma nanti pas di aktivitas operating. Nah, di aktivitas operasi sendiri itu kalau seandainya kita gunain metode direct, kita nyusunnya itu pertama itu cash receipt from customer, terus cash payment to supplier. Tapi kalau indirect kita kerjainnya dari net income. Sekarang kita masuk ke Excel-nya. Di Excel-nya sendiri sebelah kiri sini ini dari soal, sedangkan sebelah kanan ini yang bakal kita kerjain cash flow-nya. Untuk metode sendiri sebenarnya yang gampang itu metodenya yang ini dibandingkan yang sebelumnya. Sekarang penyusunannya kan di sini sama aktivitasnya, dari operating, investing, baru financial. Terus kan saya udah jelasin yang kemarin kalau di sini bisa net increase atau decrease, tergantung. Terus di sini ada cash at beginning of period, itu nanti kita dapatnya dari, kita langsung masukin aja tahun 2016 cashnya 90.000. Terus cash endingnya ini kita nggak langsung masukin. Kenapa? Nanti kita bakal perhitungin apakah yang kita hitungin di cash ending sini sama yang kayak di sini nih, 125, 40. Di sini kita bisa lihat penambahan atau pengurangan. Kalau seandainya berapa yang ditambah 90.000 atau dikurang 90.000, hasilnya itu 125.040. Terus di sini ada note-nya itu nanti kita lihat dari informasi tambahan. Kalau dari informasi tambahan sini, note-nya itu terdapat dari yang nomor 4 sini. Kenapa nomor 4? Soalnya semua aktivitas ini kalian lihat yang nomor 4. Yang nomor 4 itu ada aktivitas dia nerbitin saham, tapi dia nggak dapat cash. Berarti sini bakal dimasukin ke note. Soalnya kita nggak dapat cash, jadi di note itu bakal kita masukin. Dari terbitin saham itu yang kita dapat itu land, bukan cash, senilai 70.000. Itu bisa aja kayak misalnya kita penjualannya itu nggak dapat cash, itu juga bisa dimasukin ke sini, ke note. Sekarang kita masuk ke net income. Ini kan penyusunan pertama dari operating. Itu pertama itu net income. Net income-nya itu berapa di informasi tambahan? Di informasi tambahan nomor 1 udah dikasih tahu net income-nya itu 96.000. Jadi kita langsung masukin 96.000. Terus adjustment-nya nih yang di provided by operating activities. Apa aja? Yang pertama itu kita masukin depresiasi. Depresiasinya itu berapa? 80.000 dari informasi tambahan nomor 2. Bisa kalian lihat yang di informasi tambahan nomor 2 itu kan ada tuh operating expense include depreciation expense. Berarti yang kita ambil cuma depresiasinya aja 80.000.
ini nambah ya. Kenapa nambah? Soalnya kan kalau seandainya dia udah masuk net income sini depresiasi expense-nya di operating expense, berarti kan dia sebagai pengurang. Maka itu kita kan mau keluarin depresiasinya itu, berarti kita mesti jadiin yang pengurang itu jadi penambah 80.000. Terus kita masukin lagi loss on disposal of land asset. Ini 24.000 dikurang 12.000. Itu didapat dari informasi tambahan nomor 5. Di nomor 5 sendiri, ini kan sebelumnya kita ada pembelian 190.000 dari kalimat pertama. Di kalimat kedua, kita ada penjualan. Kita jual 12.000, cost-nya itu 44.000 waktu kita awal beli. Tapi book value-nya itu berapa di tahun sekarang? Di tahun sekarang, book value-nya itu 24.000. Book value-nya sendiri 24.000, kita jual 12.000, berarti otomatis kita jual rugi. Kita rugi berapa? Di sini 24.000 dikurang 12.000, berarti kita rugi 12.000. Nah, sekarang kita masukin lagi di sini ada account receivable. Kalian bisa lihat account receivable-nya itu turun. Nah, berarti kita masukin decrease in AR. Nah, di sini account receivable-nya itu turun berapa? Turun 32.000. Dapat dari kita lihat nih 2016 124, 2017 92. Berarti sini ada penurunan 32.000. Kalau account receivable berkurang, berarti kan ada orang bayar utang. Kan account receivable sendiri itu kan piutang kan, berarti kan ada orang bayar utang ke kita, berarti kita kasnya nambah dong, berarti ini kan berhubungan sama kas. Kalau begitu kas kita nambah berapa? Nambah 32.000 sesuai sama nominal account receivable kita yang berkurang. Terus inventory, di inventory sendiri kalian lihat nih, di inventory kas, bukan kas, maksudnya inventory kita naik. Kalau inventory naik, berarti kita ada ngelakuin pembelanjaan. Pembelanjaan sendiri itu kan membutuhkan uang kan. Kalau seandainya ini naik, berarti kita ngelakuin pembelanjaan senilai berapa? Ini naiknya ini 25.100. Berarti kita ngelakuin pembelanjaan senilai 25.100. Berarti kita ngeluarin kas 25.100 dong. Berarti sini kita mesti minusin 25.100. Terus prepaid, sama kasusnya nih. Ini berarti kan kalau prepaid-nya itu berkurang. Nah, berarti di sini dia bersifatnya itu nambahin cash. Nah, terus account payable. Account payable sendiri kalau seandainya account payable-nya itu nambah, berarti cash kita juga nambah. Kenapa? Account payable itu kan kita ngutang ke orang lain. Berarti otomatis kita dapat cash. Anggap aja ini bisa dapat cash, kan nggak ada informasi apa-apa kalau seandainya account payable-nya itu terjadi karena pembelian aset atau apa, itu baru beda lagi. Nah, sekarang ini kan anggap aja ini cash, utang-utangnya ini berarti 12.700. Kita sum. Totalnya itu 117.40. Ini positif, berarti kita ngalamin penambahan. Terus kalian lihat lagi nih di sini nih. Ini kan yang net income-nya ditambahin sama yang ini. Kita berarti dapat 213 yang dari operating activities. Sekarang kita lihat yang di investing. Di investing sendiri kan sini kan kita masukin dulu yang purchase of equipment dulu dari informasi tambahan nomor 5. 190.000. Itu kan tadi kan kita kan ada nih ngerjain di sini. Yang loss on disposal of land asset ini 12.000. Itu kan dapat dari yang katanya 24.000 dikurang 12.000. Nah, di sini juga ada, kita kan ada pembelian equipment kan. Investing itu kan terdiri dari yang aktivitas-aktivitas terkait sama kayak fixed asset gitu biasanya. Kayak misalnya land, equipment. Nah, sekarang kita masukin, kalau nggak building, itu bisa masuk ke investing. Sekarang kita masukin 190.000. Terus kita jual berapa? Kita kan jual, ini di minus, saya lupa minusin. Soalnya ini kan yang kita beli.
beli equipmentnya 190.000 dan informasi tambahan nomor 5. Yang kita jual berapa? Di informasi tambahan nomor 5 kita jual harganya itu 12.000, berarti ini kita masukin 12.000. Kita kan dapat cashnya 12.000, kita jual seharga 12.000. Sale of land. Di itu sendiri ada dari informasi tambahan nomor 3 40.000. Yang seharga yang di informasi tambahan nomor 3 itu kan dia jual 40.000. Itu seharga book value-nya. Berarti di situ dia itu nggak untung atau rugi. Kalau seandainya dia ada rugi, berarti nanti kalian masukin ruginya berapa. Misalnya ruginya itu 5.000. Berarti kalian sini bukan 12.000 lagi, tapi 17.000. Didapat dari 12.000 ditambah 5.000. Kalau seandainya dia jualnya itu jual rugi. Sini kita langsung masukin aja 40.000. Terus ini kita lihat berapa yang kita dapat dari investing activity. Sum. Kita lihat dapat 138.000. Terus berarti kan ini kan yang uangnya minus nih. Kalau ini kita dapatnya segini. Kalau yang ini kita keluarin. Kalau seandainya kita nerima uang atau positif, ini totalnya. Berarti ini provided. Tapi kalau seandainya dia itu minus, itu pakainya use ya. Nah, jadi jangan sampai salah di situ juga. Saya lupa yang sebelumnya juga kasih tahu kalian. Terus ada lagi di sini payment of dividend. Itu ada di informasi tambahan juga di nomor 6. Nominalnya berapa? 40.000. Ini dia keluarin 40.000. Ini maaf belum saya minusin, kan kita payment berarti kita ngeluarin cash. Berarti mesti diminusin. Nah, terus kalian lihat nih, kita sum. Itu kita dapat dari 213 yang katanya kita dapat dari operating dikurang sama yang kita keluarin di investing dikurangin lagi sama yang kita keluarin dari financing itu dapat 35.000. Kan kita totalin nih 35 ditambah 90.000, dapatnya itu 125. Jangan lupa kita mesti bikin note dari yang nomor 4. Kan di nomor 4 kan kita kan terbitin share, tapi buat land dapatnya itu kita bukan cash tapi land. Kita masukin nominalnya 70.000. Ini jangan sampai lupa ya notnya. Nah, di sini kalian bisa lihat cash endingnya itu 125.040. Sama gak sama cash ending yang di tahun 2017 125.40. Berarti ini udah sama, berarti kita udah benar. Increase-nya berapa? Increase-nya 35.040. Ini sama yang kayak kita hitung di sini misleading-nya. Sama 35.040. Berarti di sini aktivitas-aktivitasnya terdiri dari 3, di mana yang kita dapat uangnya 213.40 di bagian operating, di bagian investing kita gunain uang 138.000, terus di bagian financing kita keluarin duit 40.000. Nah, sampai sini udah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa tanya di Edmodo. Kalau seandainya ini kurang jelas jelasinnya, soalnya kan kita terbatas juga, kita gunainnya kan ini jadi nggak bisa pertemuan secara langsung karena lagi corona juga. Ini emang agak sulit kalau bagian cash flow, jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa ditanyain aja.